Mungkin dari sebagian besar Bapak Ibu pernah mengalami ataupun mendengar, baik itu dialami oleh pribadinya masing-masing ataupun dari teman-teman sejawat, bahwa saat ini banyak sekali kejahatan-kejahatan di media sosial yang dengan mengatasnamakan mahasiswa ataupun mengatasnamakan kita sendiri. Mau tahu informasinya seperti apa? Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya juga bingung nih. Kira-kira judul yang tepat apa yang akan saya berikan ke informasi yang saya share di dalam video kali ini. Tapi saya berharap bahwa video ini bisa viral, menyebar ke sebagian besar, terutama kepada ya mungkin Menteri Informatika, mungkin juga Menteri Pendidikan, bahwa dosen itu bisa dikatakan posisinya sekarang tidak baik-baik saja, dalam arti bahwa kenapa data-data dosen itu mudah sekali ditembus atau mudah sekali bocor, terutama ketika banyak kasus yang beredar saat ini, terutama yang beredar di mungkin Bapak Ibu dosen yang mengalaminya atau di kampus-kampus Bapak Ibu yang mengatasnamakan dosen yang bersangkutan ataupun yang mengatasnamakan mahasiswa dengan berbagai macam modus penipuan, baik itu melalui minta pulsa lah, ataupun bahkan harus mengirim uang ke sekian rupiah ke nomor rekening sekian lah. Padahal kita tahu betul bahwa sebagian besar dosen-dosen di Indonesia itu sudah sangat terbatas kemampuannya terhadap ilmu IT. Jadi apalagi kita tahu bahwa dosen-dosen di Indonesia itu memiliki jiwa kemanusiaan yang cukup tinggi, sehingga seringkali tertarik ketika ada informasi yang meminta bantuan dengan mengatasnamakan misalnya teman sejawatnya atau mengatasnamakan mahasiswa, padahal itu adalah informasi yang tidak benar. Nah, apa yang saya share di dalam video kali ini berdasarkan dari pertama pengalaman saya pun juga pernah mengalami hal semacam itu. Waktu itu ketika saya mendapatkan bahkan surat ya dari yang mengatasnamakan Kemendikti bahwa kalau ada pelatihan jurnal waktu itu. Tapi ternyata setelah saya sampai di tempat tersebut, ternyata tidak ada pelatihan tersebut. Nah, itu dia yang bersangkutan meng-email langsung ke saya bahkan gitu. Jadi meng-email dan juga bahkan melalui pesan melalui telepon gitu. Jadi saya juga sudah mengklarifikasi, mencari tahu informasi tersebut, dan ternyata ketika sebelum kami melakukan pembayaran, nomornya masih aktif dan kita masih berkomunikasi. Jadi tidak ada anggapan bahwa kalau itu adalah penipuan gitu. Nah, ternyata setelah kita sudah melakukan pembayaran, kemudian berkomunikasi dengan nomor yang sama, ternyata sudah tidak ada. Tetapi waktu itu kita berpositif thinking bahwa mungkin lagi ada kesibukan atau bagaimana. Nah, tetapi di lain pihak, banyak juga yang kejadian-kejadian yang baik itu teman-teman dosen saya di luar kampus saya maupun dosen-dosen yang ada di kampus tempat saya mengajar, itu juga mengalami hal semacam itu yang mengatasnamakan baik itu mahasiswa maupun mengatasnamakan dosen yang bersangkutan. Jadi saya tidak tahu kenapa begitu mudah data-data dosen itu ditembus. Saya juga nggak tahu bagaimana sistem proteksinya ataupun bagaimana sistem kinerja dari informatika yang ada di Indonesia terutama. Kenapa kok tidak bisa seperti pada negara-negara yang lain yang meskipun datanya disebarkan tetapi tidak bisa bocor gitu. Tidak seperti contohnya di Kanada. Itu kan sistem informasinya jauh lebih baik, mungkin nomor 1 di dunia. Nah, kembali lagi kepada topik bahwa mungkin Bapak Ibu di kampus yang lain melihat temannya yang
mendapatkan hal semacam itu. Di tempat saya juga bahkan sudah sampai transfer uang ya, karena jiwa kemanusiaan yang besar tadi untuk membantu sesama manusia. Nah, itu yang menjadi kendala terbesar yang mungkin harus dibenahi oleh mungkin baik itu Menteri Pendidikan ataupun juga Menteri Informatika ya, yang berkaitan dengan agar data-data kita itu tidak bocor. Karena kan setiap kali kita verifikasi ya, baik itu sosial media maupun akun-akun yang lain, baik itu email dan lain-lain, itu mesti meminta nomor telepon ya. Baik itu kita memverifikasi email dengan 2 langkah verifikasi ataupun yang lain, itu mesti meminta email dan meminta nomor telepon. Nah, itu yang menjadi kendala, mungkin salah satu yang menyebabkan kenapa data kita itu mudah bocor dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kejahatan di bidang tersebut. Nah, saya akan memberikan beberapa alternatif mungkin untuk menghindari kejahatan-kejahatan di sosial media ya, tetapi ini juga tidak bisa menjamin kenapa demikian ya, karena seperti apa yang saya bilang bahwa meskipun kita sudah melakukan verifikasi 2 kali, tetap aja baik itu email maupun sosial media kita yang lain di Facebook, di Instagram, di Twitter dan lain-lainnya, mereka mesti selalu meminta yang namanya nomor telepon. Jadi kalau kita juga tidak aktif di sosial media, nanti dikirain bahwa kita itu dosen yang tidak up to date ya. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita memberikan nomor telepon, kita mengupload nomor telepon, nah itu juga dengan mudah kejahatan-kejahatan sosial media kita itu mengambil data-data kita. Nah gitu. Nah bahkan kalau kita misalnya mungkin dari website yang di encourage dari Kemenristek-Dikti itu maupun LDikti itu ada sebagian juga yang meminta nomor telepon untuk verifikasi. Nah, itu yang menjadi kendala di kita ya. Nah, kembali apa yang akan saya share untuk menghindari terjadinya kejahatan di sosial media itu, tapi dengan catatan Bapak Ibu, ini hanya sekedar share, kita berbagi ilmu saja. Saya tidak juga bisa menjamin bahwa ini kita tidak akan terhindar dari kejahatan tersebut gitu. Kemudian kita bebas. Ya, saya tidak bisa menjamin itu, tapi setidaknya kita bisa melakukan proteksi terhadap akun sosial media kita ataupun akun pribadi kita masing-masing. Yang pertama tentunya adalah kita harus bisa menjaga privasi dari akun masing-masing ya, meskipun pada beberapa tempat itu contohnya misalnya saya diberikan beberapa kepercayaan oleh dosen senior saya itu untuk memegang email ya, bahkan sampai passwordnya di akun masing-masing, akun yang lain, tetapi saya tidak pernah men-share, saya tidak pernah membocorkan data-data mereka ya. Jadi hanya sebatas saya sama beliau gitu yang tahu ya, karena ya sistemnya adalah sistem kepercayaan. Kalau mereka sudah memberikan username misalnya sama password, berarti mereka percaya sama saya. Kemudian untuk percaya lebih dalam ya, saya harus tidak bisa membocorkan itu ke siapapun gitu, terkecuali ke orangnya ya, ke orang yang bersangkutan. Jadi kita harus bisa menjaga privasi akun masing-masing ya. Pastikan bahwa akun tersebut yang tidak memberikan informasi pribadi yang terlalu banyak, misalnya dengan memberikan alamat, dengan memberikan nomor telepon. Nah, itu yang harus kita hindari. Mungkin kalau meminta alamat, mungkin kita bisa memberikan alamat yang bukan alamat yang jelas, yang sebenarnya. Seperti itu. Yang kedua, kita tentunya harus berhati-hati ya tentang tautan yang kita akan klik. Nah, ini yang menjadi kendala, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dosen-dosen di Indonesia itu karena sudah berumur, kemudian pengetahuan tentang teknologinya sudah berkurang, sudah tidak update. Ini yang akan menjadi bahwa mereka tidak sadar bahwa besar kemungkinan apa yang dia klik itu membocorkan datanya juga. Nah, saya pun juga begitu, tidak bisa saya tahu bahwa oh ini aman untuk saya, ini enggak aman untuk saya. Nah, itu yang juga ini. Tapi setidaknya kita bisa berhati-hati, jangan terlalu mudah percaya kepada tautan yang dikirim oleh orang ya.
terutama kejahatan yang sering dikirim melalui WhatsApp ya, yang tidak, nah ini yang menjadi kendala juga karena ada beberapa informasi bahwa banyak sekali kejahatan yang dikirim melalui WhatsApp itu ketika kita mengklik tautan tersebut, maka data kita yang ada di handphone itu langsung bocor. Nah, Bapak Ibu harus juga mengetahui yang namanya ekstensi dari file tersebut, nama ekstensinya. Jadi kalau nama ekstensinya seperti misalnya itu bukan Word, bukan PDF, ataupun bukan JPEG, selain dari itulah, selain apa yang saya sebutkan itu semestinya harus berhati-hati. Jadi biasanya di bagian jenis filenya itu akan tertulis setelah nama file tersebut. Biasanya setelah dot itu nama ekstensinya, apakah itu PDF atau Word atau PPT dan lain-lain gitu. Nah, di luar dari itu Bapak Ibu sebaiknya jangan mengklik. Nah, itu ya. Jadi pastikan untuk tidak mengklik itu tautan-tautan yang bisa mencurigakan. Kemudian yang ketiga itu kita bisa memastikan untuk memverifikasi keaslian akun sosial media kita. Ini nih tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa meskipun kita sudah melakukan verifikasi 2 langkah untuk mengamankan, jauh lebih mengamankan baik itu email, baik itu sosial media kita, masih tetap tembus juga ya. Jadi banyak orang yang menggunakan akun palsu untuk melakukan kejahatan di sosial media ini, dan saya harap baik itu pihak kepolisian juga bisa bekerja sama dengan pihak menteri, misalnya Menteri Pendidikan atau Menteri Informatika, untuk memberantas kejahatan ini jauh lebih dalam lagi ya. Kemudian jangan memberikan informasi pribadi ataupun keuangan kepada orang yang mengaku sebagai mahasiswa. Nah, ini yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa teman dosen itu, banyak yang mengatasnamakan mahasiswa untuk minta pulsa lah, mahasiswanya lagi sakit sehingga butuh bantuan. Nah, itu apalagi ada juga mahasiswa yang minta untuk dibayarkan SPP-nya. Banyak sekali cara-cara yang mereka lakukan. Nah, sebaiknya mungkin kita bisa mengklarifikasi dulu ke yang bersangkutan. Nah, itu sebelum kita melakukan transaksi dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu adalah berhati-hatilah dengan pesan yang mengandung tautan yang mencurigakan. Ini seperti ada yang hubungannya dengan nomor 2 tadi ya. Jadi perhatikan betul-betul setiap pesan, jangan asal ngeklik ya. Apalagi sekarang itu kan kita men-share misalnya bit.ly itu ya, bit.ly itu juga harus juga diperhatikan betul-betul. Jangan sampai kita meskipun itu memang ekstensinya juga beneran, tapi ada juga yang tidak benar ya. Jangan klik tautan tersebut ya. Kemudian yang keenam itu gunakan aplikasi keamanan ya, yang terpercaya untuk melindungi sosial media kita. Nah, biasanya kalau saya menggunakan, ada yang menggunakan password, ada yang menggunakan pola, ada yang menggunakan fingerprint gitu. Jadi untuk memastikan bahwa, jadi kalaupun akun saya itu misalnya saya menggunakan akun yang berbeda ya, mesti mereka akan selalu minta verifikasi apakah itu benar-benar milik saya atau tidak. Nah, biasanya itu akan terkirim entah itu melalui email saya ataupun melalui handphone saya, itu yang saya setting untuk memastikan bahwa itu adalah benar-benar akun saya gitu. Jadi meskipun misalnya saya buka nih Facebook, kalaupun saya buka di PC yang lain, bukan di laptop saya, dia pasti akan meminta verifikasi tersebut. Dan biasanya setiap kali saya buka, baik itu di laptop saya, itu juga akan meminta verifikasi. Itu adalah cara-cara saya untuk memproteksi diri dari kejahatan-kejahatan di sosial media. Jadi biasanya mereka akan meminta 2 sekaligus verifikasi, melalui email dan melalui handphone. Nah, itu yang saya cari-cari ya di Google lah untuk men-setting hal semacam itu. Jadi meskipun itu adalah saya pribadi, saya buka di laptop saya, nah itu tetap mereka meminta verifikasi. Nah, itu adalah cara-cara saya tersendiri dan mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan itu. Nah, kemudian gunakan pengaturan privasi yang tepat ya di setiap akun sosial media yang dimiliki untuk membatasi apa saja yang dapat mengakses informasi Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedelapan ya, tentunya berhati-hatilah dengan informasi yang ada yang dibagikan ya, yang dibagikan melalui sosial media. Jangan membagikan informasi yang dapat membahayakan orang lain. Nah, itu ya.
Saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak izin dulu sebelumnya membuat video ini. Saya tidak izin ke orangnya. Tadinya saya mau mengcapture kasus-kasus yang kejadian dari beberapa dosen yang mengatasnamakan dosen yang bersangkutan, mengatasnamakan mahasiswa untuk meminta pulsa, meminta bantuan dan lain-lain gitu. Tapi saya harap bahwa saya yakin Bapak Ibu juga pasti baik itu teman sejawat atau mungkin dirinya pernah mengalami hal semacam itu. Nah, ini adalah kita saling share, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, dan mudah-mudahan juga kejahatan di sosial media itu bisa segera diberantas, karena ya dosen saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena banyak sekali informasi terkait dengan kejahatan sosial media di lingkungan dosen saat ini, akhir-akhir ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, juga bisa melihat video-video saya secara full ya, biar channel saya berkembang dengan pesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.